sahabat, raga mereka tak lagi muda, namun semangat mereka tetap menggelora. Inilah yang tergambar dari para lansia dalam mengisi sisa waktu mereka yang berharga dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Terletak di wilayah pegunungan dengan jalan berkelok, berikut bibir jurang nan rawan, namun keindahan alamnya sungguh mempesona. Suasana teduh pun terasa saat memasuki pondok pesantren yang berada di lereng Gunung Gajah Mungkur, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema saat para santri antusias mengikuti kelas belajar Al-Quran di masjid pondok tersebut. Tampak beberapa santri terbata-bata dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Sesekali sang guru menuntunnya, membenarkan huruf demi huruf bacaan. Itulah pemandangan di sebuah pondok pesantren istimewa yang memfasilitasi para lansia dalam memperdalam ilmu agama. Inilah Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat lahir tanpa sengaja, berawal dari niat Winarno sang pemilik seorang mu'alaf yang melepas kehidupan mewahnya di Jakarta pada 2018 demi menemani sang ibu di kampung. Meski jalan yang ditempuh tak mudah, namun Allah memberi jawaban dengan melancarkan berdirinya pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Para pengurus memilih nama Kasepuhan Raden Rahmat agar mudah diterima oleh para warga sekitar. Kegiatan pesantren dinamakan dengan olah rogo, olah jiwo, serta olah rasa. Jadi pesantren lansia itu sebenarnya kita mulai karena keprihatinan kita melihat lansia yang waktu saya berdinas di Puskesmas Banyu Biru itu banyak yang datang itu dengan keluhan penyakit fisik, tapi ketika kita periksa itu sebenarnya normal-normal saja. Maka sering saya menyampaikan, Mbah atau Nek atau Kek itu sakit jenengan itu di sini gitu. Nah dari situlah kemudian kita memang pengen berkonsentrasi bagaimana untuk lansia itu tidak hanya pelayanan secara fisik tapi juga pelayanan-pelayanan yang lain. Aktivitas para santri di pondok pesantren tersebut tak hanya berupa ibadah atau mengaji saja. Kegiatan seperti berkebun, budidaya ternak ikan, dan aktivitas lain mereka lakukan guna mengisi kegiatan bermanfaat lain di pondok tersebut. Santri yang bermukim di sini tak hanya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Terdapat juga santri dari luar pulau seperti Pak Abbas yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Di pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat tidak hanya terdapat santri yang bermukim, terdapat juga santri non-mukim, yaitu santri yang tinggal di rumah masing-masing di sekitar pondok pesantren tersebut. Ya sebenarnya saya kesini kepingin memperbaiki cara membaca Al-Quran, bagaimana sholat yang baik. Ya kelihatan di sini ya membuat tenang gitu. Ya mulai dari sebelum subuh itu dari tahajud, terus zikir, dilanjutkan dengan subuh. Setelah subuh ada aktivitas olahraga. Sahabat, di usia senjanya, banyak para lansia di sekitar kita yang masih bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedikit pula dari mereka para lansia di sekitar kita yang hidup dalam kondisi penuh keterbatasan.